Selamat datang kembali. Anda pernah kepikiran nggak sih kalau Al-Quran itu punya banyak banget sebutan buat manusia? Kayaknya sepele ya. Ada Anas, Al-Insan, Bani Adam, Bashar, terus ada Al-Ibad. Mungkin kita sering mikir, itu sama aja, cuma sinonim. Tapi ternyata sumber-sumber yang kita gali menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Tepat sekali. Ini bukan sekedar kekayaan kosakata. Setiap kata ini tuh semacam sebuah lensa kamera yang berbeda. Coba bayangkan, seorang fotografer andal kalau mau memotret subjek yang kompleks, dia nggak akan pakai satu lensa saja kan? Iya ya, pasti ganti-ganti. Nah, dia akan ganti-ganti. Ada lensa wide angle buat lihat gambaran besarnya, ada lensa makro buat detail terkecil, ada lensa potret untuk menangkap karakter. Al-Quran bisa dibilang melakukan hal yang sama terhadap kita, manusia. Wah, saya suka banget analogi itu. Jadi, misi kita kali ini bukan cuma mendefinisikan kata-kata ini satu persatu ya. Misi kita adalah mencoba melihat diri kita sendiri lewat kelima lensa itu. Untuk paham kenapa sih Al-Quran kadang manggil kita sebagai bagian dari kerumunan, kadang sebagai individu yang rapuh, dan di lain waktu sebagai keturunan yang terhormat. Oke, mari kita bedah satu persatu lensanya. Baik, kita mulai dengan lensa yang paling lebar dulu ya, lensa wide angle. Anas. Kata ini kan yang paling sering muncul, terdengar umum banget artinya ya manusia atau orang-orang. Apa yang ditangkap oleh lensa ini? Lensa An-Nas ini menangkap kita dalam kapasitas sebagai makhluk sosial, sebagai sebuah kolektif. Jadi ketika Al-Quran memakai kata ini, sebetulnya ia tidak sedang bicara pada Anda secara pribadi, tapi pada kita semua sebagai sebuah masyarakat global. Oke, jadi cakupannya luas kali ya. Betul, fokusnya itu pada interaksi, hukum sosial, dan pesan-pesan yang berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa pandang suku, agama, atau status. Ini panggilan dalam skala makro. Panggilan universal. Nah, ini seperti di surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Seruannya jelas bukan untuk kelompok tertentu. Saya bacakan ya. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya, wahai manusia, An-Nas, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Contoh yang sempurna, seruan ibadah ini kan fundamental, dan itu ditujukan kepada An-Nas, semuanya. Hal yang mirip kita lihat di surah An-Nisa ayat 174, saat Al-Quran menyatakan bahwa sebuah bukti yang nyata telah datang kepada An-Nas. Jadi pesannya konsisten, ini adalah informasi atau perintah yang relevan bagi semua orang sebagai sebuah kolektif. Oke, panggilan universal di Al-Baqarah itu jelas. Tapi, apa panggilan kepada Anas ini selalu positif? Atau Al-Quran juga kadang pakai kata Anas untuk mengkritik perilaku massa? Kayak mentalitas ikut-ikutan gitu, atau kelemahan komunal? Pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya, ya, Al-Quran sangat realistis soal ini. Di satu sisi, An-Nas adalah penerima pesan universal. Tapi di sisi lain, Al-Quran juga sering menyebut misalnya kebanyakan manusia. Aksara Nas, tidak mengetahui atau tidak bersyukur. Oh, menarik. Jadi lensa An-Nas ini menangkap dua sisi dari koin yang sama. Ada potensi kita sebagai komunitas global yang menerima petunjuk, tapi sekaligus ada juga kecenderungan kita sebagai massa untuk, ya, lalai atau abai. Lensa ini jujur. Tunggu dulu, jadi dari lensa wide angle yang melihat kita sebagai kerumunan besar, Anas, Ya, sekarang kita seolah-olah di zoom in habis-habisan ke satu orang. Al-Insan. ya. Ini kan pergeseran fokus yang drastis banget. Apa yang Al-Quran ingin tunjukkan dengan ganti lensa setajam ini? Nah, pergeseran inilah inti dari pemahaman diri. Kalau An-Nas itu potret masyarakat, maka Al-Insan adalah cermin untuk introspeksi pribadi. Lensa ini fokus pada individu, dengan segala kerumitan psikologisnya, spiritualnya, potensinya, dan ini yang paling sering ditekankan, kelemahannya. Kelemahannya ya. Betul. Disinilah Al-Quran bicara tentang pertarungan internal yang terjadi di dalam diri setiap orang. Dan lensa ini menunjukkan potensi kita yang paling puncak kan? Seperti di surah At-Tin ayat 4. Ini ayat yang luar biasa optimis. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terjemahannya, sungguh kami telah menciptakan manusia al-insan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Benar. Itu adalah cetak biru kita, potensi tertinggi kita, ahsani takwim. Tapi Al-Quran lebih sering menggunakan lensa Al-Insan ini untuk mengingatkan kita pada settingan pabrik kita yang lain, sisi yang lebih rapuh. Bahkan akar kata insan itu sendiri, oleh para ahli bahasa, sering dihubungkan dengan kata nisyan. Nisyan?
Artinya? Artinya lupa. Jadi sejak awal, nama kita sebagai individu itu sudah menyiratkan sifat pelupa. Wow, itu menarik sekali. Pelupa. Apalagi kelemahan bawaan yang ditangkap lensa Al-Insan ini? Wah, banyak sekali. Misalnya, di surah Al-Isra ayat 11 disebutkan, wa kanal insanu ajula. Artinya, dan manusia, Al-Insan, itu bersifat tergesa-gesa. Sifat nggak sabaran. Haha, itu kita banget ya. Menekan tombol lift berkali-kali seolah itu bikin lebih cepat. Persis seperti itu. Al-Quran menangkap sifat tidak sabaran kita itu dengan satu kata. Bahkan, lebih jauh lagi. Di surah Al-Alaq ayat 6, digambarkan kecenderungan untuk melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia, Al-Insan, benar-benar melampaui batas. Jadi ada semacam ketegangan di sini ya, antara seruan kebaikan kolektif kepada Anas dan pengakuan akan pertarungan internal di dalam diri Al-Insan. Seakan Al-Quran bilang, hey, memperbaiki masyarakat itu penting, tapi jangan lupa, ada PR yang serius banget di dalam dirimu sendiri yang harus dibereskan dulu. Kesalahan masyarakat Anas, lihat dulu sifat tergesa-gesa, pelupa, dan kecenderungan melampaui batas dalam dirimu sebagai seorang insan. Oke, kita sudah bahas masyarakat Anas dan individu Al-Insan. Tapi gimana dengan hubungan kita satu sama lain sebagai satu spesies? Konsep keluarga besar umat manusia. Di situkah lensa Bani Adam masuk? Tepat. Bani Adam atau keturunan Adam adalah lensa potret keluarga. Ini pengingat bahwa, terlepas dari semua perbedaan kita asalnya dari satu sumber. Persaudaraan universal ya? Betul. Lensa yang menumbuhkan rasa persaudaraan universal. Saat Al-Quran pakai istilah ini, konteksnya hampir selalu tentang dua hal. Kehormatan yang dianugerahkan pada garis keturunan ini, dan peringatan tentang sejarah bersama yang kita warisi. Semua. Walaqad karramna Bani Adam. Terjemahannya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, Bani Adam. Karamna, kami telah memuliakan. Ini status default kita. Tapi, kemuliaan ini datang sepaket dengan sebuah narasi, sebuah sejarah. Dan disitulah letak peringatannya. Di surah Al-A'raf ayat 27, panggilannya sangat spesifik, mengikat kita pada pelajaran pertama dalam sejarah keluarga kita. Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Artinya, wahai anak cucu Adam, Bani Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Ini menarik. Jadi, sebutan Bani Adam ini bukan cuma soal biologi, tapi juga tentang narasi bersama ya. Seakan-akan pesannya, ingat, kalian semua ini satu keluarga. Kalian punya martabat yang agung, tapi jangan pernah lupakan kerentanan pertama yang dialami nenek moyang kalian. Jadi ini panggilan untuk mengingat sejarah kita. Tepat sekali. Ini adalah lensa historis. Ia mengingatkan kita akan kemuliaan bersama, sekaligus kerentanan yang diwariskan. Sebuah panggilan untuk bersatu sebagai keluarga dan waspada terhadap tantangan yang sama, yang sudah ada sejak awal mula. Sebentar, ini kontras banget. Di satu sisi, kita ini Bani Adam yang dimuliakan. Tapi di sisi lain, bukannya kita ini terbuat dari tanah, dari materi yang biasa saja. Gimana Al-Quran memandang aspek fisik kita, daging dan tulang ini? Disitulah Basharon. Anda menunjuk pada sebuah dualitas yang fundamental. Dan ya, lensa untuk melihat aspek fisik dan biologis kita adalah Bashar. Ini adalah lensa mikroskop yang melihat komposisi material kita. Bashar merujuk pada kulit, daging, darah, dimensi kefanaan kita. Paham. Ini pengingat bahwa kita adalah makhluk bumiwi, terbuat dari unsur-unsur planet ini. Seperti yang digambarkan dengan sangat gamblang di surah Shad, ayat 71. Saat Tuhan berfirman kepada para malaikat tentang penciptaan kita. Inni khaliqun basyaram min tin. Terjemahannya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia, Bashar, dari tanah liat. Sangat eksplisit. Bashar dihubungkan langsung dengan tin, tanah liat. Ini penegasan asal-usul material kita. Tapi, ada konteks kedua penggunaan Bashar yang gak kalah penting, yaitu ketika para nabi dan rasul harus menegaskan kemanusiaan mereka di hadapan kaumnya. Orang-orang seringkali ragu, seperti yang terekam di surah Al-Isra ayat 94. Aba'athallahu basyaran rasula? Yang artinya, adakah Allah mengutus seorang manusia, Bashar, menjadi rasul?
Oh, jadi keraguan mereka muncul justru karena mereka melihat para rasul itu sebagai basyar, makhluk fana yang makan, minum, tidur, pergi ke pasar seperti mereka. Mereka mengharapkan sosok yang lebih ajaib, mungkin malaikat gitu ya. Tepat sekali. Dan penegasan para nabi bahwa mereka adalah basyar seperti yang lain, itu sebuah pesan yang sangat kuat. Pesannya adalah, kemuliaan spiritual, wahyu, dan kedekatan dengan Tuhan itu bisa, dan memang, dicapai dalam wujud fisik yang fana ini. Itu bukan hak eksklusif makhluk supernatural. Itu justru memberi harapan ya, bahwa dalam keterbatasan fisik, kita sebagai basyar, potensi spiritual tertinggi itu tetap bisa dijangkau. Oke, kita punya lensa sosial, individu, historis, dan biologis. Rasanya sudah cukup lengkap, tapi sepertinya ada satu dimensi lagi yang belum kita sentuh. Untuk apa ini semua? Apa tujuan kita di sini? Hubungan kita dengan Sang Pencipta? Ada lensa khusus untuk itu? Tentu ada. Dan itu adalah lensa terakhir, dan mungkin yang paling fundamental. Al-Ibad, yang artinya para hamba. Ini adalah lensa relasional. Ia tidak mendefinisikan kita dari esensi diri kita, tapi dari fungsi dan hubungan kita dengan Tuhan. Lensa ini menjawab pertanyaan, untuk apa kita ada? Jadi ini bukan tentang siapa kita, tapi peran apa yang kita jalani? Benar. Dan istilah ini punya dua lapisan. Secara umum, semua makhluk di alam semesta ini adalah ibad, hamba, karena semuanya tunduk pada hukum alam dan kekuasaan Tuhan. Tapi secara khusus, dan ini yang sering jadi penekanan, al-ibad adalah gelar kehormatan bagi mereka yang secara sadar dan sukarela memilih untuk mengabdi. Seperti yang tersirat dalam surah Ali Imran ayat 15 ya, di akhir ayat yang menjelaskan tentang surga dan ganjarannya, ada kalimat penutup yang indah banget. Wallahu basirun bil ibad. Terjemahannya, dan Allah maha melihat hamba-hambanya, al-ibad. Penggunaan kata al-ibad di situ menunjukkan sebuah hubungan yang intim, kedekatan, dan pengawasan yang penuh kasih sayang. Ini adalah mereka yang telah memenuhi tujuan eksistensialnya. Jadi, jika lensa basyar menjelaskan dari apa kita dibuat secara fisik, lensa al-ibad menjelaskan untuk apa kita ada. Persis. Dari perspektif teologis, ini adalah dimensi pengabdian dari kemanusiaan. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita punya 5 lensa untuk melihat manusia. Anas, lensa wide angle untuk melihat kita sebagai makhluk sosial. Al-insan, lensa makro untuk melihat individu dengan segala potensi dan kerapuhannya. Terus, Bani Adam, lensa potret keluarga yang mengingatkan kita akan asal-usul dan sejarah bersama. Basyar, lensa mikroskop untuk melihat komposisi fisik kita, dan al-ibad, lensa spiritual yang fokus pada hubungan dan tujuan kita dengan Sang Pencipta. Dan yang luar biasa adalah bagaimana Al-Quran dengan fasihnya berganti-ganti lensa ini, tergantung pada pesan yang ingin disampaikan. Kadang kita perlu diingatkan tentang tanggung jawab sosial kita sebagai An-Nas. Di saat lain, kita perlu introspeksi mendalam atas kelemahan kita sebagai Al-Insan. Iya, benar. Kadang kita perlu merasa terhubung dengan seluruh umat manusia sebagai Bani Adam, lalu membumi dengan menyadari kefanaan fisik kita sebagai basyar. Dan pada akhirnya, mengingat kembali tujuan tertinggi kita sebagai al-ibad. Dengan memahami kelima lensa ini, kita jadi nggak lagi melihat manusia sebagai konsep yang tunggal dan datar. Kita mulai melihatnya sebagai entitas multidimensi yang sangat kaya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Saat Anda menjalani hari-hari Anda, coba deh perhatikan versi diri Anda yang mana yang sedang tampil di momen-momen yang berbeda. Apakah Anda sedang menjadi bagian dari An-Nas saat terjebak macet atau saat berinteraksi di media sosial? Apakah Anda sedang berjuang dengan sifat tergesa-gesa Anda sebagai al-insan saat menghadapi sebuah pilihan sulit? Apakah Anda merasakan persaudaraan dengan orang lain yang berbeda sebagai sesama Bani Adam? Atau merasakan lelahnya tubuh fisik Anda sebagai basyar? Dan di saat hening, apakah Anda sedang mencoba memenuhi tujuan Anda sebagai al-ibad? Dan pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana melihat diri Anda dan orang lain melalui kelima lensa Al-Quran ini mengubah cara Anda memandang diri sendiri, sesama, dan tempat Anda di alam semesta?